Kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit ini. Benar Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Kenapa akan ku balas Tuhan, selain pujian dan sembah. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Sungguh membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat kami. Yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini, jadi biji mata-Mu.
Tuhan, siapakah kami ini? Kami manusia yang berdosa, kami yang sering tidak taat, sering tidak setia, namun Kau begitu memberkati kami. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan. Tuhan, kami datang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebagai wujud dari rasa syukur kami ya Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai satu-satunya cara kami dapat membalas kebaikan-Mu di dalam kami ya Tuhan. Kiranya Kau lawat setiap anak-Mu yang datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan kami, melalui doa-doa kami, melalui pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan, Kau sentuh kami ya Tuhan. Kau berikan kami harapan yang baru, berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami semangat yang baru dalam menghadapi hari-hari kami. Karena Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-Mu yang melayani dalam kebaktian ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi Kau urapi ya Tuhan. Beri ia hikmat marifat dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Agar apa yang menjadi pesan-Mu kepada kami dapat mendarat dengan tepat di hati kami ya Tuhan. Berkati juga worship leader, para penyanyi altar, pemusik, multimedia, sound system ya Tuhan. Gunakan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami. Guru-guru sekolah minggu, pemuda, remaja. Kiranya Kau juga perlengkapi, Kau juga berkati ya Tuhan. Kau juga bekali mereka agar dapat mendidik anak-anak kami. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Beracaralah Tuhan, dan jika ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalan kebaktian ini, kami berusaha hati menolaknya dan menghancurkannya ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang sekali lagi katakan, Yesus sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Shalom Opa, Oma, dan Om, Tante sekalian, nama saya Areta. Ingin menginfokan acara Natal Petrakis pada tanggal 10 Desember 2023 jam 10 di lantai 4 dengan tema Yesus sayang kita. Yuk ajak cucu anak sekalian semua untuk mengikuti acara Natal ini yang untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang sangat sayang kepada kita. Terima kasih. Ya Reza. Pak Yum mau berdoa buat anak-anak. Jadi kita angkat tangan untuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan di gereja kita saat ini. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk anak-anak ini. Kami mengucap syukur Engkau tempatkan mereka di keluarga yang tepat, yang sejak kecil mengajarkan mereka firman Tuhan. Biarlah firman yang terus ditaburkan pada waktu mereka masih kecil, suatu saat akan tumbuh dan berbuah lebat. Secara khusus kami mau berdoa untuk Natal minggu depan. Biarlah acara ini menjadi pengalaman-pengalaman dan memori mereka
yang tidak akan pernah terlepaskan dan terlupakan sampai mereka dewasa. Sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, kesedihan, mereka tidak akan pernah meninggalkan jalan Tuhan. Sebentar lagi mereka akan masuk ke kelas mereka, berkatilah mereka. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Yuk. Heno. Bapak Ibu jangan salah, bukan minggu depan tetapi 2 minggu lagi. Yuk. 2 minggu lagi tanggal 10, Bapak Ibu ajak anak-anak, cucu untuk ibadah Natal. Jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu kita bangkit lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nikmati kasih Allah. Mari damai sejahtera Kristus melalui kita semua hari ini. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari bersatu dalam kasih-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Tuhan Tuhan pencipta. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Mari kita datang berkumpul bersama. Datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat, nikmati kasih Allah. Bersatu dalam kasih-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan pencipta. Ini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Oh sukacita, haleluya, Sang Raja Tuhan pencipta. Ini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, kita mau ada di sana, amin. Sudah bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa-Nya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan
bersorak. Ku akan tinggikan pagi bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, amin. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Seorang kudus penuh kuasanya, mereka berberita firman-Nya. Ku mau di sana. Kita dari semua bangsa yang kuatkan hati dan jangan kita. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, hey, hey. Bagi Tuhanku, Tuhan siapkan aku, kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, hey, hey. Oh, tinggikan hati bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Haleluya. And all my life, He has been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I lay down, still
You have led me through the fire, died as mine. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I am in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes. All my life you have been so good. I feel that I am of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. I feel that I am of the all my life you have been faithful. Katakan sama Tuhan Yesus. All my life you have been Tuhan, kau terlalu setia, terlalu setia sama kami Tuhan. Every breath that I am all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. Kau sangat baik. Every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala. Pagi hari ini Tuhan mau melawat saudara dan saya. Dia yang selalu setia meskipun kita tidak setia. Abraham berkata sekalipun tidak ada dasar untuk saya percaya, tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu kelimpahan, waktu kekurangan, waktu kuat, waktu lemah, kami tetap mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tidak mau Tuhan lari ke pribadi lain. Kami mau katakan pagi hari, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
Mempesona hatiku, Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku tidak Kau selamanya. Jalan segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah, Tuhan, kami mau katakan tetap Yesus. Mempesona hatiku, beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kita Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Harapan kami tidak akan hilang, Tuhan. Engkaulah harapanku. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kita Kau selamanya. Yesus selamanya. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Yesuslah harapanku. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku. Katakan sekali lagi, oh Yesus,
Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami ingin dengan iman yang kuat dan penuh dengan pengharapan berkata dan menghidupi sekali Yesus, tetap Yesus. Kuatkan kami Tuhan, supaya iman yang seperti ini senantiasa ada di dalam diri kami. Karena hidup tidak mudah. Ada berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, berbagai tekanan yang membuat kami menyerah. Tapi juga sangat sering ketika hidup sangat mudah, kami juga bisa menyerah. Iman kami lupakan dan kami abaikan, kami mencari ilah kenikmatan yang lain. Kami lupa sekali Yesus, tetap Yesus. Karena itu Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu, khususnya melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau bawa kami kembali kepada pengajaran-pengajaran Tuhan yang meneguhkan iman kami. Menguatkan hidup kami. Berkati kami Tuhan, dan dengan Roh Kudus-Mu Engkau bekerja. Firman ini Engkau tanamkan di dalam hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan bahkan berbuah. Pakai hamba-Mu yang lemah jadikan saluran berkat firman untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Apapun permasalahan kami, kesulitan kami, kesusahan kami ingin Engkau jawab kami Tuhan. Ketika kami perlu dihibur oleh firman-Mu, hiburkanlah kami. Ketika kami perlu tegur oleh firman-Mu Tuhan, tegurlah kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian dari rekan-rekan pelayanan saya di STT Amanat Agung. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu di Gereja Petra Indonesia. Bersyukur pada hari ini kita dapat bersama beribadah dan bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan diberitakan untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita akan bersama membuka Alkitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-14. Hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang nubuatan kitab Daniel tentang kedatangan Yesus Kristus. Kita akan fokus kepada Daniel 7 ayat yang ke-14. Dan saya berikan sebuah tema tadi, Yesus Kristus sebagai anak manusia. Daniel pasal 7 ayat yang ke-14, kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 7 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru yang biasa disebut sebagai TB2, Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, ayat yang ke-14 ini berdekatan sekali dengan ayat yang ke-13 sebagai konteks dari perkataan tentang orang ini yang diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kedudukan sebagai raja. Karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dari ayat yang ke-13 sekali lagi sampai ayat yang ke-14. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian kita baca bersama-sama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara sekalian,
Daniel ketika berkata-kata seperti ini, dia sedang ada di tempat pembuangan. Bukan di kampung halamannya sendiri, di tempat pembuangan di daerah Babel. Kadang-kadang hidupnya enak, tapi juga sangat sering hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi bukan hanya dia, teman-temannya, dan sebangsa orang-orang Israel ada di tempat pembuangan. Namanya tempat pembuangan, mungkin ada beberapa orang bernasib baik, hidupnya cukup nyaman, tapi umumnya hidup dalam kesulitan. Dan umumnya mereka bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa harus seperti ini? Dan ketika penderitaan demi penderitaan datang, mereka akan melihat kemana untuk menemukan pengharapan. Mereka akan melihat kemana. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti ini, ketika negara-negara asing, negara-negara yang menjajah orang Israel, negara-negara yang menaklukkan Israel, yang menawan orang-orang Israel di daerah pembuangan sana, ketika mereka berlaku dengan sangat kejam, raja demi raja bangkit menjadi pemimpin-pemimpin negara asing yang kemudian membuat orang-orang Israel sengsara. Umat Allah ini tentu bertanya kepada Allah. Harus melihat kepada siapa? Harus berharap kepada siapa? Saudara sekalian, Daniel sebagai pemimpin rohani. Daniel sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia menengok ke atas. Apa yang dia lihat? Dikatakan satu penglihatan. Penglihatan, saudara, tadi kita baca. Penglihatan. Kalau dalam bahasa orang-orang ahli Alkitab disebut apokaliptik. Kita boleh tidak ingat istilah itu. Tapi penglihatan itu vision. Bukan sekedar mimpi. Memang dia melihat penglihatan itu pada malam hari. Mungkin juga sedang tertidur. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah penglihatan. Satu vision. Nah, saudara, di dalam Alkitab, kalau vision itu tentang hal-hal yang bersifat sorgawi, biasanya penggambaran-penggambarannya itu akan bersifat simbolik. Karena yang namanya sorgawi itu sulit sekali untuk digambarkan dengan bahasa manusia secara persis. Maka biasanya menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat ilahi, yang sorgawi. Dan karena itu penggambaran-penggambarannya bersifat simbolik. Misalnya yang kita baca di ayat 13 tadi. Dikatakan Daniel melihat seorang seperti anak manusia. Seperti. Bahkan kalau bahasa Indonesia kurang enak. Seorang. Kalau seorang itu udah semanusia sebenarnya ya. Kalau bahasa Inggris cuma itu bisa apa saja begitu kan. Kalau Indonesia nggak ada istilah itu. Ya, seorang harusnya namanya seperti manusia, bukan seorang. Tapi oke lah, ini bahasa Indonesia, ya bukan bahasa aslinya. Ya kalau maunya kalau a person pasti kayak satu orang, tapi belum tentu juga. Tapi kalau a human being itu udah manusia, orang kan manusia. Ya, tapi yang disebut dengan seorang seperti anak manusia sebenarnya tidak betul-betul adalah manusia. Seperti anak manusia, seperti manusia. Ini sulit digambarkan. Luar biasa. Dan hanya bisa digambarkan dengan seperti. Nah, kalau saudara nanti pulang punya waktu agak senggang, mudah-mudahan punya waktu, baca mulai dari ayat 1 pasal 7 ini. Dia juga menggambarkan dia melihat ada 4 binatang muncul dari laut. Tapi ini seperti binatang. Seperti macan tutul misalnya. Seperti beruang. Jadi memang penggambaran ini sesuatu yang bersifat yang sangat simbolik sekali. Demikian pula ketika dia melihat penglihatan ilahi. Seorang seperti anak manusia. Kemudian dikatakan seorang seperti anak manusia ini datang dengan awan-awan dari langit. Datang dengan awan-awan dari langit karena dia sedang melihat ke atas. Datang dengan awan-awan. Dan datang kepada siapa? Dikatakan dia datang kepada yang lanjut usianya. Nah, ini juga sangat sulit untuk digambarkan.
orang yang sudah sangat tua. Tapi kalau saudara pernah menonton film-film atau melihat gambaran-gambaran cerita-cerita kuno mengenai ada dewa duduk di atas tahta, dan biasanya digambarkan dengan gambaran yang lanjut usia, yang tua. Nah, ini gambaran mengenai siapa? Ini adalah gambaran mengenai Allah. Allah itu sudah hampir nggak bisa digambarkan sosoknya seperti apa, hanya digambarkan sebagai yang lanjut usia. Yang seperti itu sangat tua, tetapi dikatakan rambutnya berkilau, rambutnya sangat putih, lembut dan sebagainya. Dengan berbagai gambaran-gambaran yang seperti itu. Ingin menggambarkan mengenai Allah yang duduk di atas tahtanya. Dan kepadanya datang dengan awan. Dan awan di dalam Alkitab itu biasanya adalah menggambarkan kemuliaan. Datang kepada yang lanjut usia ini, seorang seperti anak manusia. Kalau seperti bukan betul-betul manusia. Nanti kita akan lihat siapakah orang ini. Sebenarnya sebelum saya ngomong mungkin sudah tahu. Nanti kita akan sampai kepada Yesus Kristus menggunakan gambaran yang sama. Dan kita tahu persis Yesus Kristus memang seperti manusia. Dia ada di tengah-tengah kita. Tetapi dia tidak sekedar hanya bisa didefinisikan sebagai manusia. Nah, Yesus menggunakan istilah itu nanti kalau kita lihat untuk dirinya sendiri. Dan kemudian saudara sekalian di dalam bacaan kita pasal 7 ayat 13 dan 14, khususnya di ayat 14 dikatakan apa? Anak manusia ini diberi kekuasaan, diberi kemuliaan, diberi kedudukan raja. Ini 3 kata dan Alkitab sering mengulangi kata-kata dengan 3 kali untuk mengungkapkan kepenuhannya. Dia diberi oleh yang lanjut usia ini, oleh Allah yang kalau terjemahan bahasa Inggrisnya Ancient of Days. Itu hari-hari yang tua, hari-hari yang kuno punya. Jadi gambaran mengenai satu sosok yang sudah sangat ancient, yang sangat kuno, yang sangat tua. Itu menggambarkan Allah. Sebenarnya biasa kita sebut Allah yang kekal, yang dari dulu sampai yang selama-lamanya itu. Ya, yang tidak pernah habis dimakan waktu. Ini yang sangat tua ini. Memberikan kepada anak manusia ini kekuasaan, kemuliaan, kedudukan raja. Yang semuanya menggambarkan sebenarnya adalah dia seorang raja. Dan karena itulah maka karena dia seorang raja, anak manusia ini seorang raja, maka dikatakan dia diabdi atau dia dilayani oleh siapa? Dilayani oleh segala bangsa, segala suku bangsa dan segala bahasa. Dan kekuasaannya itu kekal. Tidak lenyap. Tidak musnah. Saudara menarik 3 kali diulangi. Yang pertama dia sebagai raja. Diungkapkan punya kekuasaan, kemuliaan dan kingdom. Kedudukan sebagai raja. Itu terjemahan yang sangat bagus bahasa Indonesia TB2. Kingship sebenarnya ya, kerajaannya, kekuasaannya, kemuliaannya itu bersifat kekal, tidak lenyap, tidak musnah. Dan karena itu dia diabdi, dia dilayani oleh segala bangsa, segala suku bangsa dan segala bahasa. Itu anak manusia. Diberi kekuasaan, diberi kemuliaan, diberi kerajaan, kingship, kedudukan sebagai raja yang bersifat kekal, tidak lenyap, tidak musnah. Dan karena itu segala bangsa, all peoples, all nation, and people of all language, dari semua bahasa, semua suku bangsa, semua umat datang. Itu penekanan tiga seperti itu untuk mengatakan seluruhnya, semuanya. Itu ditujukan untuk sang anak manusia itu. Nah saudara, pertanyaan tadi, siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Jawabannya sebenarnya sederhana. Tanpa saya khotbahkan saudara sudah tahu. Tadi juga saya sudah kasih bocorannya.
Dan Yesus sendiri memang tegas mengatakan demikian. Mari sekarang kita akan melihat siapakah anak manusia. Ya, ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang saya akan tampilkan untuk saya baca supaya saudara bisa melihat siapakah anak manusia. Markus 14 ayat 61 sampai 62 mengatakan demikian. Namun ini adalah kejadian ketika dia sedang mengalami penderitaan akan disalibkan. Namun ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepada Yesus, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Orang-orang Yahudi sebenarnya dari perkataan Yesus, dari perbuatan Yesus, mereka sudah tahu sebenarnya Yesus itu adalah yang kudus. Dia adalah yang datang dari sorga. Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah melayani Yesus, taat kepada Yesus, mengabdi kepada Yesus. Tetap saja mereka ingin auban, ingin Yesus katakan tentang dirimu, apakah engkau betul Mesias? Bagi orang Yahudi, gambaran anak manusia dalam kitab Daniel itu menggambarkan mengenai sosok yang begitu ilahi yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka sebut sebagai Mesias, dalam bahasa Yunani Kristus. Dan kita lebih sering menggunakan kata Kristus. Dua kata itu sama. Ibrani Mesias, bahasa Yunaninya Kristus. Kita biasa menggunakan kata Kristus. Tapi pengertiannya sama. Mesias itu artinya dia yang diurapi oleh Allah untuk melakukan pekerjaan besar. Yang diurapi itu siapa? Salah satunya adalah yang terpenting dalam seluruh kehidupan Israel. Yang diurapi, yang dilantik dengan pengurapan minyak itu adalah raja. Tapi tentu Mesias yang digambarkan itu bukan sekadar raja, dia juga adalah nabi dan imam. Tapi ketika orang-orang Yahudi berkata, apakah engkau Mesias? Apakah engkau utusan Allah yang diurapi oleh Allah, yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin kami, untuk menyelamatkan kami? Anak dari yang terpuji. Dan Yesus berkata, akulah dia. Akulah dia. Dan ketika dia menyebut akulah dia langsung menggambarkan dan mengingatkan orang Israel kepada Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 tadi. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Bahkan istilahnya pun adalah istilah yang diambil dari situ. Yesus ingin mengatakan akulah anak manusia yang digambarkan dalam Daniel 7, 13, 14 itu. Yaitu yang diberikan kedudukan raja. Dan itu adalah Mesias. Sebagai raja. Yang memimpin umatnya. Yang menyelamatkan umatnya. Tapi kita tahu. Ketika orang-orang Yahudi mendengar jawaban Yesus. Mereka bukannya langsung berlutut mengabdi, berlutut melayani Yesus. Tapi mereka malah marah-marah, mengoyak-ngoyakkan baju. Dan kemudian mengatakan, untuk apa lagi kita dengar orang ini? Kita harus salibkan dia, bunuh dia. Karena dia menghujat dan lain sebagainya. Nanya, dijawab. Udah jawab marah-marah. Ini mendingan gak usah nanya kan? Tapi kadang-kadang manusia kan begitu, auban banget. Bertanya, tidak ingin menemukan jawaban. Ya kalau gitu mendingan gak usah bertanya. Dan mereka tidak bisa menghadapi kejujuran Yesus. Mengatakan akulah dia. Karena berlutut mereka memang tidak untuk Allah lagi. Itu lebih untuk diri mereka sendiri. Mereka sudah menjadi orang-orang yang Alkitab sering katakan tentang mereka. Tegar tengkuk. Dan ketika Yesus berkata akulah dia. Mereka malah salibkan dia. Tapi disitulah kemudian kita lihat. Konsep mengenai anak manusia yang dinubuatkan oleh kitab Daniel tentang Yesus. Yang dikatakan diberi kekuasaan, diberi kemuliaan, diberi kedudukan sebagai raja. Di mana kemuliaan kedudukan sebagai raja, kekuasaannya itu adalah kekal, tidak lenyap, tidak musnah. Dia disembah oleh bangsa-bangsa, oleh suku bangsa, oleh bahasa. Kita melihat sebenarnya di tengah-tengah perkataan itu.
ada satu skip, ada satu rentang sejarah yang dilewati dengan cepat. Yaitu apa? Bahwa anak manusia ini memang dia adalah sosok yang punya kekuasaan, kemuliaan, kedudukan sebagai raja. Tetapi dia bukan anak raja yang tiba-tiba diangkat, dinaikkan ke tahta. Bukan itu. Tidak mudah, bukan manusia. Tidak bisa ngambil seorang anak, lewatin banyak orang, tiba-tiba ditaruh di atas. Kemuliaan, kedudukan raja, kekuasaan, langsung dia peroleh. Tidak, saudara. Yesus Kristus sebagai anak manusia memang adalah raja yang mulia. Raja yang berkuasa, yang punya kerajaan yang kekal. Tetapi saudara, lewat apa dia mendapatkan itu? Penderitaan. Makanya saya mengatakan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Tidak langsung kita lihat di dalam kemuliaannya di sana. Tapi melalui penderitaan menuju kepada kemuliaan. Tadi bahkan sudah sangat jelas dari perkataan Markus itu. Ketika Yesus menyebut dirinya adalah Mesias, anak manusia. Orang-orang langsung salibkan dia. Sebenarnya Yesus memang saudara tidak pernah menjadi raja kita. Dengan cara hanya mengklaim bahwa saya raja, hormati saya. Tapi raja yang merendahkan diri datang menebus kita, menolong kita, mengklaim kita dengan cinta kasihnya. Makanya karena itulah dia melewati jalan penderitaan menuju kepada kemuliaan. Karena itu saudara sekalian, yang pertama kita akan melihat Yesus Kristus sebagai anak manusia yang menderita. Itu sudah sangat-sangat jelas. Kita sebentar lagi masuk dalam musim Natal. Minggu depan Advent pertama. Tapi di mal-mal sudah Advent yang kesekian, mereka sudah banyak hiasan Natal. Tapi kalau bicara Natal, tentu kita bicara mengenai musik yang dangding dong, yang enak. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, basicnya, esensinya itu adalah mengenai sebenarnya anak Allah yang mulia itu rela datang menjadi manusia dan menderita. Tapi itu baru titik awal penderitaan dan dia akan berujung kepada salib di Golgota. Markus pasal 9 ayat 31 mengatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini yang orang Israel seringkali tidak paham. Bahkan murid-muridnya seringkali tidak paham. Mereka tahunya anak manusia dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Dia diberi kedudukan raja, diberi kekuasaan, diberi kemuliaan. Semua bangsa, semua bahasa, semua suku bangsa datang menyembah dan mengabdi kepadanya. Kenapa harus diserahkan ke tangan manusia? Kenapa harus dibunuh? Bahkan kalimat terakhir dia akan bangkit, murid-muridnya sudah gak dengar. Kita ingat kisah ini ketika Yesus mengatakan hal itu. Dia akan disiksa, dia ditangkap, dia dibunuh dan akan bangkit. Petrus langsung menarik Yesus ke samping, tegur Yesus. Tidak boleh terjadi. Kalau tidak boleh terjadi, tidak ada kebangkitan juga kan. Tapi begitu Petrus dengar ada penderitaan, ada kesakitan, tidak boleh katanya. Dia tegur Yesus. Puji Tuhan, Petrus tidak bisa menghalangi pekerjaan kasih Yesus Kristus, misi Yesus Kristus untuk penyelamatan. Maka dia mengatakan betul anak manusia itu akan diberi kekuasaan, kemuliaan, kedudukan raja. Betul semua bangsa akan mengabdi, akan melayani. Tetapi lewat apa? Lewat penderitaannya. Dia harus diserahkan ke tangan manusia. Dia dibunuh. Tapi dia bangkit. Itulah kemenangannya. Dia bangkit dan kemudian kembali duduk di sebelah kanan Allah. Maka dikatakan dalam Lukas 24 ayat 26 begini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tidak ada kemuliaan yang digambarkan dalam Daniel 7, 13, 14. Kalau tidak melalui penderitaannya. Oh, Allah itu mulia.
Dalam ketritunggalannya Allah itu mulia. Tanpa perlu menolong kita, tanpa perlu menciptakan kita, tanpa kemudian perlu menolong kita, dia sudah mulia. Tetapi mulia dalam arti bahwa kita manusia bertekuk lutut di hadapan dia. Dalam cinta kasih yang betul-betul kita terima dia, kita takluk kepada dia. Dia menaklukkan kita dengan jalan keselamatan yang dia sediakan untuk kita. Itu saudara. Ketika dikatakan dia akan masuk ke dalam kemuliaannya, itu adalah lewat jalan salib. Jalan salib itu perlu bukan untuk Allah supaya dia dimuliakan, tapi supaya kita mendapatkan jalan keselamatan. Dan kita mendapatkan jalan keselamatan, kemudian kita tinggikan dia, kita muliakan dia. Masuknya dia sebagai raja adalah raja untuk kita, untuk manusia. Dan karena itulah maka jalan yang ditempuh itu adalah penderitaan. Salib. Baru kemudian tahta kemuliaan. Itu saudara anak manusia. Ingatlah setiap kali bicara mengenai Yesus itu mulia. Yesus berkuasa. Bangsa-bangsa datang menyembah. Jangan lupa saudara mulai dari kisah paling awal yaitu penderitaan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Karena itu dia dimuliakan. Tetapi memang betul hal kedua yang saya ingin ajak kita pikirkan. Anak manusia itu setelah mengalami penderitaan, mengalami berbagai pengorbanan yang harus dia lakukan di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan kemudian dikatakan anak manusia ini akan datang kembali. Sebagai apa saudara? Sebagai raja dan hakim. Nah saat itulah kita akan melihat dia seperti yang Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu mengatakan. Saat itulah kita akan melihat dia. Dia sudah menang melalui karya salib dan kebangkitannya. Tapi pekerjaannya belum selesai. Dia naik kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dia akan datang kembali sebagai anak manusia. Datang kedua kali untuk melakukan penghakiman. Untuk memerintah sebagai raja. Untuk membalaskan kepada orang yang percaya kepada dia. Dan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Matius 24 ayat 30 sampai 31 berkata seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang dahsyat. Akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada waktu itulah dari segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, orang-orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika ia datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa, dengan kemuliaannya. Satu bagian lagi saya bacakan dari Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saya tidak baca lanjutannya lagi tapi saudara tahu cerita itu. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Itu adalah penghakiman ketika dia memisahkan gandum dari lalang. Ketika dia memisahkan gadis yang bijaksana dari gadis yang bodoh. Ketika dia memisahkan domba dari kambing. Itu adalah the last judgment oleh anak manusia yang duduk di atas tahta kemuliaannya. Dia bukan lagi datang sebagai yang domba yang dikorbankan. Tapi datang sebagai raja dan hakim yang punya kekuasaan, kemuliaan dan kedudukan raja untuk menghakimi. Untuk menyatakan ini masuklah ke dalam kebahagiaanku, yang ini enyalah dari hadapanku. Itu anak manusia yang digambarkan dalam Daniel pasal 7 itu. Dan itu akan terjadi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Nah saudara, yang menjadi problem bagi kita adalah Yesus kan belum datang. Bagaimana saya bisa melihat dia?
yang datang ke hadapan yang lanjut usia itu, yang memegang kemuliaan, kekuasaan, dan kedudukan sebagai raja. Bagaimana saya bisa melihat dia? Bagaimana saya bisa tahu dia? Bagaimana dengan memegang kepada dia, kemudian saya dapat kekuatan untuk hidup? Kan dia belum datang. Bahkan pada saat ini orang-orang bukan hanya tidak menyembah Yesus, tidak mengabdi pada Yesus, tidak melayani Yesus, tapi mengecek-ecek Yesus, menghina-hina Yesus. Dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dikucilkan pada zaman Daniel, pada zaman gereja mula-mula, dan sepanjang sejarah terjadi hal-hal yang seperti demikian. Bagaimana Yesus yang sudah menang itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita? Ini poin ketiga yang saya akan bicarakan. Yesus Kristus sebagai anak manusia yang menang memberi kita keberanian untuk berjuang. Tadi kita melihat di dalam Daniel, dikatakan bangsa, suku bangsa, bahasa datang untuk melayani dia, mengabdi kepadanya. Apakah kita melihat hal itu? Oh iya, jelas. Ini suku bangsa Tionghoa, suku bangsa Batak, suku bangsa Sunda. Ya, kemarin saya dengar kur dari gereja Pasundan. Saya nggak tahu apakah itu kebanyakan orang Sunda mungkin ya, gereja Pasundan. Ya. Ini suku bangsa datang. Tapi memang betul banyak lagi suku bangsa lain dan bangsa-bangsa lain, orang-orang yang merasa diri hebat dan tidak perlu takluk kepada Tuhan. Tapi buat kita yang percaya, kita yang takluk kepada Tuhan, bagaimanakah Yesus sebagai anak manusia itu bisa menjadi penghiburan buat kita? Ini saudara, kita harus pegang baik-baik. Yesus sebagai anak manusia, dia masuk ke dalam kerajaannya, memegang kedudukan lewat penderitaan, lewat salib. Tidak semua orang suka dengan hal itu. Orang bahkan menghina, agak remeh. Tapi itulah kemenangan Yesus ketika dia melewati salib dan dia bangkit. Itulah kemenangan Yesus. Dan memang nanti dia akan datang kembali kedua kali. Itu adalah kepercayaan kita, iman kita. Kita akan pegang itu. Pengharapan yang tidak akan pernah pudar. Bahwa Yesus memegang kekuasaan. Yesus memegang kekuasaan atas hidup kita. Yesus bertata atas kita, atas masyarakat kita. Kita harus mulai bisa melihat hal itu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Stefanus. Saya membacakan dari Kisah Para Rasul. Pasal 7 ayat 55 sampai 56. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kita tahu cerita ini. Dia melihat ke atas. Pada saat dia dianiaya, sudah pada detik-detik dia mau dibunuh. Ketika dia melihat ke samping kiri kanan, dia melihat musuh-musuhnya. Tidak dia bisa lawan. Dia memang tidak punya kekuatan. Kalaupun ada kekuatan dia tidak akan melawan juga. Karena dia sedang menjalankan misi Tuhan Yesus Kristus. Memikul salibnya. Kalau dia melihat ke samping kiri, kalau dia melihat ke bawah, itu tidak ada pertolongan buat dia. Kemudian dia melihat ke atas. Maka digambarkan Yesus datang dari awan-awan dari langit. Menggambarkan kemuliaannya. Dia lihat ke atas. Apa yang dilihat? Anak manusia. Berdiri di sebelah kanan Allah. Itu gambaran kemuliaan. Gambaran anak manusia yang siap menolong dia. Yang duduk di atas tahta itu, yang punya kedudukan kekuasaan, kemuliaan. Dia melihat dengan jelas. Kalau sudah melihat dengan jelas seperti itu, saudara, maka dia sangat-sangat yakin. Dia punya kemenangan juga bersama dengan Tuhan yang dia sembah itu, anak manusia itu. Memang dia akan dibunuh. Bahkan dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Tapi dia bilang, apa saudara, dia sudah melihat anak manusia itu. Dan itu yang memberi dia kekuatan. Itu yang membuat orang-orang Kristen tetap bisa melayani Allah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Penuh dengan hal-hal yang membuat kita kecewa. Bahkan kalau kita mencoba mencari Allah, kita tidak langsung melihat seperti Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu. Kalau langsung kelihatan seperti itu, kita akan bersyukur punya Allah yang sudah duduk di atas tahta. Tapi apa yang kita punya? Mata seperti Stefanus. Mata yang beriman di tengah penderitaan. Dia melihat anak manusia itu sudah di dalam kemuliaan dan kemenangannya.
Dan itu yang meneguhkan dan menguatkan dia. Aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, kalau kita lihat yang tadi saya cerita di Daniel pasal 7, kalau saudara punya waktu baca, ada 4 binatang buas muncul dari laut. Itu gambar 4 kerajaan yang melawan Tuhan, yang melawan umat Tuhan dengan raja-raja yang hebat sekali. Disebutkan, digambarkan dari laut, dari bawah. Apa yang ada dari bawah? Dari bumi, dari dunia ini. Biasanya memang saudara, kesulitan, penderitaan yang membuat kita hidup sulit. Karena itulah kemudian waktu kita baca Daniel pasal 7 ayat 13, dikatakan anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dari atas. Dan karena itu saudara, ketika Stefanus punya masalah, dia lihatnya ke atas. Yang muncul dari laut itu kekuasaan manusia. Raja-raja, kerajaan-kerajaan. Itu yang justru menyengsarakan umat Allah. Itu yang menyengsarakan Daniel dan teman-temannya. Tapi ketika dia melihat ke atas, anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Saudara, itu yang Stefanus lihat. Maka dikatakan yang tadi kita baca, Kisah Para Rasul 7:55 tadi. Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Itu mata iman saudara. Mata iman. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, dia pegang Allah. Yang memberikan Yesus Kristus sebagai anak manusia untuk kita. Anak manusia yang adalah yang ilahi, yang penuh dengan kemuliaan. Tapi dia mendapatkan kemuliaannya itu melalui penderitaan, melalui salib. Dan itulah yang menjadi pegangan kita bahwa kita juga akan ada kemenangan. Sebab mengapa kita hari ini bisa taat kepada dia, bisa melayani dia, bisa mengabdi kepada dia. Walaupun banyak bangsa, banyak suku bangsa, banyak orang-orang dari berbagai bahasa tidak percaya kepada Yesus. Kita bisa, kita terus mau dan kita terus mengabarkan Injil. Kita terus menyebarkan iman dan kepercayaan ini kepada bangsa-bangsa. Kenapa kita masih mau melakukan itu? Karena kita melihat kemuliaan Yesus Kristus melalui salibnya itu. Dengan iman, dengan percaya. Suatu saat ketika Yesus datang kembali kedua kali. Saat itulah akan kasat mata terlihat. Semua lutut bertekuk. Semua lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Sebelum sampai itu tiba. Saat ini dengan mata seperti Stefanus. Dengan mata iman kita melihat. Di tengah-tengah penderitaanmu saudara. Tengah-tengah kecewaanmu. Di tengah-tengah air matamu. Di tengah-tengah kedukaanmu. Masihkah engkau punya mata untuk melihat Yesus yang menang seperti itu. Anak manusia yang datang dari awan-awan di langit untuk menolong kita. Untuk menguatkan kita. Untuk membuat kita berani dan terus berjuang. Untuk jalan salib ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Sekali lagi Bapa, kami mohon firman-Mu boleh Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Ketika banyak sekali hal-hal kesulitan hidup mengkaburkan mata iman kami. Atau sebaliknya hal-hal yang enak dan nyaman yang membuat kami juga tidak lagi mau melihat kepada Yesus Kristus. Biarlah kami dengan punya mata seperti Daniel yang melihat ke atas. Mata seperti seorang Stefanus yang percaya dan melihat ke atas. Dan melihat kepada Yesus Kristus yang dimuliakan. Mungkin Tuhan ada kalanya kami meleset. Kami tidak lagi bisa melihat Yesus menolong kami. Yesus yang menang. Yesus yang mulia. Karena kami melihat begitu banyak hal-hal yang kami tidak dapat handle. Bahkan begitu banyak orang-orang yang mengejek dan menghina Yesus. Dan seperti Yesus tidak apa-apa dan diam saja. Kami tidak melihat kemuliaan, kekuasaan, kedudukan Raja itu. Tapi biarlah kami punya hati yang beriman ya Tuhan. Hati yang percaya, hati yang berharap. Dan seperti Stefanus di tengah-tengah kesulitan kami. Betul kami bisa menengadah dengan iman, dengan mata iman melihat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berikan kami punya iman juga dan pengharapan juga. Menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Datang dari atas dengan kemuliaan-Mu. Datang dengan awan-awan di langit. Untuk menjadi Raja. Untuk menjadi Hakim. Dan pada saat itulah ketika semua lutut akan bertekuk. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa.
terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, memang hari-hari ini banyak orang yang ragu, banyak orang yang bingung, bimbang. Banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak diharapkan datang. Banyak kita kehilangan keluarga kita, penderitaan, pekerjaan, ekonomi, keluarga. Bapak Ibu, berdasarkan statistik, Indonesia mengalami peningkatan begitu besar dalam kasus bunuh diri. Periode Januari-Juni 2023 terdapat 663 kasus bunuh diri. Angka tersebut meningkat kira-kira 40%. Namun banyak berita mengatakan itu baru kira-kira 25% yang tercatat. Korea 13.300 bunuh diri. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang hilang pengharapan. Bapak Ibu tahu, banyak sekali orang bilang, Dave, gak ada lagi harapan. There is no hope. Banyak anak muda dibully, banyak anak muda gak dapat kerjaan, lalu gak ada harapan. There is no hope. Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap kali Bapak Ibu mau katakan there is no hope, Bapak buru-buru coret no-nya. Setiap kali Bapak Ibu bilang tidak lagi ada harapan, Bapak coret tidak. Dan katakan selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus. There is always hope in Jesus. Tanggal 6 nanti bulan Desember Bapak Ibu, kita akan mulai seperti kebaktian tengah minggu, 1 bulan 1 kali. Kita mau mulai di Desember ini karena kita melihat banyak sekali orang yang mengatakan there is no hope. Padahal there is always hope in Jesus. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kita semua punya pergumulan. Tapi saya mau kasih tahu, selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus. Dan sekali Yesus tetap, mari katakan kanan kirimu, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali lagi katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya
berdiri. ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dengan bangkit berdiri, mari kita mengadakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan, sekali lagi kami datang mengucap syukur. Di tengah semua pergumulan yang Kau izinkan kami alami, kami percaya selalu ada kekuatan daripadamu. Dan bahkan di tengah-tengah ibadah hari ini, ketika kami masih memungkinkan menyisihkan sebagian untuk dipersembahkan, itu pun bukti Engkau tetap memelihara kami, memberikan kepada kami kecukupan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mau dengan rasa syukur yang berlimpah-limpah mengumpulkan semuanya itu, dan berkenanlah Engkau menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus saja yang mati akan Golgota. Dia benalah jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepah dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapanku. Yang membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan pokok kekayaan. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepah dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan bermah.
Saudara, seperti yang kita ketahui, kadang-kadang itu susah. Yang punya kerjaan frustrasi, dikejar target. Seperti tidak punya waktu untuk istirahat. Yang tidak punya kerjaan, bingung cari-cari kerjaan. Tetapi kita percaya bukan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Sudah dibagikan brosur, e-flyer ya, yang bisa dibagikan untuk teman-teman untuk acara Praise and Worship hari Rabu. Itu mengingat ada diadakan pada tengah hari, ya tengah minggu maksudnya hari Rabu. Dan mungkin sekali ada orang-orang yang dari kantor langsung harus ke tempat ini, jangan khawatir. Sebelum Praise and Worship disediakan makanan. Tapi tolong jangan datang karena makanannya. Tapi karena firman yang mau disampaikan. Puji-pujian yang memberikan penghiburan dan pengharapan. Jangan takut-takut, bawa teman untuk datang. Kasih tahu, wah saya mepet nih dari kantor. Enggak apa-apa, makan dulu sebelum ibu ikut acara ini. Jadi tolong sebarkan itu ya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan yaitu minggu depan perjamuan kudus. Persiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus dan sebagaimana biasa setiap perjamuan kudus dan minggu pertama ada persembahan syukur khusus untuk mengekspresikan bahwa Tuhan sepanjang bulan lalu sudah menyertai dan memberkati kita. Dan yang terakhir untuk hari ini selesai ibadah ada persekutuan di basement. Ngopi, ngeteh sambil ngobrol. Jadi saya tidak akan kasih jabat tangan di depan pintu sana tapi di basement. Yang langsung kabur kehilangan berkat selama 1 minggu dari saya. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi itu saja yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang sekali lagi kepadamu. Ribuan tahun sebelum Masehi, Engkau sudah berjanji kepada Abraham. Dan sekitar 2000 tahun yang lalu, janjimu kau genapi. Tapi waktu berjalan cepat. Sudah 2000 tahun lebih setelah Engkau menggenapi janjimu kepada Abraham. Kami masih hidup di dalam pergumulan. Kami masih banyak pencobaan. Kami masih banyak mencucurkan air mata. Sementara Engkau berkata, damai sejahtera sudah kau tinggalkan bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu sebabnya sambil percaya bahwa janji-Mu sudah digenapi, khususnya melalui kemenangan di atas kayu salib. Hari ini kami masih tetap mau memegang satu janji yang kami harapkan segera terjadi. Engkau datang di dalam awan-awan kemuliaan-Mu menjadi Raja, supaya kami boleh bertekuk lutut menyembah-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, kuatkan iman kami. Apapun yang Kau izinkan kami alami. Sebab kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami. Tetapi rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan yang senantiasa membuat kami boleh terus beriman dan berharap kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kami berterima kasih di dalam Kristus Yesus yang memberikan pendamaian. Kami boleh menyebut Allah kami sebagai Bapa yang di surga. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga akan mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.